Rise and Podcast listeners, sesaat lagi kita akan menyimak Rise Podcast, persembahan Kingdom Business Community yang hadir untuk menginspirasi Anda dengan topik-topik kontekstual dan syarat akan nilai-nilai transformatif yang akan melengkapi setiap Anda dengan wawasan dan panduan praktis dalam menjalankan usaha atau bisnis, serta karir atau apapun profesi Anda. Simak Rise Podcast ini hingga usai dan jangan lupa like, subscribe channel YouTube Kingdom Business Community dan ikuti kanal podcast kami di Spotify, Google, Apple Podcast dan follow Instagram kami @kbc.id atau kunjungi website Kingdom Business Community di www.kbc.or.id. Rise Podcast, Voice of a God-Centered Marketplace Community, we podcast with heart. Selamat mengikuti. Rise and Podcast listeners dimanapun Anda berada, di era disrupsi, transformasi teknologi dan digitalisasi, revolusi industri 4.0 dan bersamaan dengan masa pandemi COVID-19 hingga saat ini tentunya melahirkan banyak tantangan, pergumulan, bahkan krisis multidimensional di nyaris semua lini dan aspek baik secara global maupun di Indonesia khususnya. Dan memahami kondisi objektif yang terjadi di masyarakat dalam berbagai krisis, baik di dunia usaha, profesi, organisasi, dan pelayanan Kristiani. Episode Women Leadership Series kali ini akan lebih berfokus kepada inspirasi reflektif dari masing-masing keynote speakers dalam memahami, menerima, dan memiliki perspektif terhadap krisis yang terjadi. Sasaran fokus bukan kepada kajian statistik ataupun politis, tapi lebih kepada menyemangati dengan sharing of experience, sharing of knowledge, sharing of leadership value kepada audiens dan kepada para pemimpin, perempuan khususnya, dan perempuan-perempuan di Indonesia termasuk generasi muda, milenial, dan masyarakat pada umumnya di berbagai bidang, mulai dari dunia usaha, akademik, organisasi pelayanan, dan spiritualitas kepemimpinan dengan harapan dapat mengedukasi, memotivasi, dan menginspirasi setiap audiens dan mengajak podcast listener untuk dapat melakukan upaya nyata secara bersama di lingkungan dan masyarakat. Malam hari ini keynote speakers inspiratif kita adalah Mbak Eli Sumarto, Ibu Dr. Luciana Idawati, Ibu Pendeta Dr. Marji Riri Hena Dewana, yang nanti akan segera bersama kita dengan tema peran strategis pemimpin perempuan di masa krisis. Namun sebelumnya, Riser dan podcast listeners, kita akan mendengarkan lebih dulu opening speech dari Bapak Julian Fu selaku Ketua Umum Kingdom Business Community KBC Indonesia. Ada kata-kata bijak yang sangat inspiratif sekali dari Ray Leblon yang berkata, sebenarnya kalau setiap kita sebagai pemimpin setiap hari belajar memperhatikan sesuatu, kita pasti akan belajar sesuatu. Bahasa Inggrisnya lebih simpel dikatakan, if we pay attention, we always will learn something. Nah, dalam Rise Podcast seri khusus yang rekan-rekan sekalian akan nikmati dalam program-program kedepannya dari Rise Podcast ini, akan ada Women Leadership Series, di mana kita akan menghadirkan rekan-rekan kita, para pemimpin wanita yang inspiratif di bidang mereka masing-masing, entah dalam panggilan mereka di dalam melakukan suatu tugas di dalam bisnis atau pekerjaan, entah di dalam birokrasi pemerintahan, entah di dalam area sosial, non-profit. Setiap kepemimpinan wanita yang dipercayakan Tuhan itu sebenarnya sama dengan apapun posisi kepemimpinan yang dilaksanakan oleh para pria. Karena leadership is not about gender, leadership is about influence. Teman-teman mungkin pernah dengar ya, jangan-jangan ada banyak pemimpin informal yang jauh lebih berpengaruh daripada posisi pemimpin formal. Kita sering lihat, ya, ternyata seorang wanita yang dipercayakan Tuhan di dalam keluarga bisa mempengaruhi sang suami jika dia di dalam posisi bisnis, pekerjaan maupun pelayanan. Ya, karena mereka adalah penolong juga di dalam keluarga. Jadi dalam segmen Rise Podcast kali ini,
kita betul-betul akan membuka telinga, membuka mata hati kita untuk bisa memperhatikan, mendengarkan, dan pasti kita juga bisa belajar sesuatu. Kalau saya melihat bahwa sharing dari para pemimpin di dalam dunia bisnis ataupun dalam industri tertentu di mana wanita dipercayakan jadi pemimpin, ada hal-hal banyak yang bisa kita pelajari juga. Paling tidak, seorang wanita, seorang ibu punya kemampuan lebih dalam hal mendengarkan. Kita sering tahu mereka mengayomi anak-anak, merawat dan menumbuhkan secara alamiah. Saya pikir saya pernah sharing di seri sebelumnya tentang bagaimana sih para pemimpin wanita yang harus beradaptasi di era disruptif ini adalah adaptive leadership, punya yang namanya kepemimpinan yang adaptif. Saya kira ibu, wanita, kita bisa belajar banyak dari mereka. Bisa ngatur tugas rumah, adaptif sekali, punya anak pertama, anak kedua, cara ngajarnya, cara didiknya beda, bisa membangun teamwork di rumah, anak satu bantu apa, anak dua bantu apa, mengingatkan urutan pekerjaan untuk asisten rumah tangga, multitasking melakukannya semua. Wow, bukan sesuatu yang mudah. Mari kita buka hati dan kita betul-betul perhatikan mutiara-mutiara kehidupan apa yang bisa kita pelajari dari sharing di Rise Podcast kali ini. Dan untuk para riser, ingat, if you pay attention, you will learn something. You will always learn something. Selamat belajar, selamat mendapatkan inspirasi baru. Tuhan memberkati. Ya, Riser and Podcast listeners dimanapun Anda berada, salah satu fokus dari episode Women Leadership kali ini memang lebih kepada memberikan inspirasi reflektif dari masing-masing keynote speaker. Dan salah satu keynote speakers yang akan memberikan insight dan inspirasi tentunya ini berhubungan dengan masa krisis yang tengah dihadapi, ya. Nah, sharing experience, sharing of knowledge dan juga sharing of leadership value kepada audiens dari para pemimpin perempuan. Salah satu keynote speakers kita di segmen ini adalah Mbak Elis Sumarto. Beliau adalah Sales Director The Veranda, kemudian Founder and CEO The White List. Beliau juga adalah overseas property expert di wilayah Australia, UK dan juga Singapura. Dan juga salah satu project baru yang beliau sedang kerjakan adalah The Veranda Lebak Bulus, ya, merupakan project bersama Pulau Intan sebagai sales director juga. Nah, beliau akan memberikan inspirasi untuk setiap Anda, khususnya women leaders di dunia usaha. Nah, hubungannya dengan topik yang akan kita bahas di saat ini, Mbak Elis Sumarto akan memberikan sedikit pengantar lebih dulu. Mbak Elis, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan membuat Mbak agak kerepotan sedikit, karena saya akan cerewet juga nanti nanyanya. Saya ingin Mbak Elis kasih introduce gitu ya, sebuah pengantar. Sejak tahun lalu, bahkan sudah hampir 2 tahun kita menghadapi salah satu krisis di bidang kesehatan yang ternyata berdampak ke hampir semua lini, ya, salah satunya di dunia usaha. Sejauh ini, hingga saat ini, boleh nggak Mbak Elis bisa berikan pendapat bagaimana sih hasil pengamatan Mbak Elis tentang krisis yang terjadi di dunia usaha sejak masa COVID dan juga era disrupsi dan digital transformation dan hubungannya dengan dunia usaha. Boleh Mbak Elis? Pastinya sebagai pemimpin dalam waktu-waktu seperti ini, kita perlu melihat dari kacamata optimis. Nah, setiap situasi selalu pasti mendatangkan opportunity yang baik. Jadi, yang saya lihat pertama dari faktor diri sendiri ya Pak ya. Bagaimana kita improve kesehatan kita, dan kemudian juga akan memberikan suatu pemodelan teladan yang baik bagi keluarga maupun bagi timnya di dunia usaha. Kemudian dari kacamata bisnis usaha ya, kalau saya lihat memang pertama kali terjadi pandemik seperti ini banyak bisnis people yang mereka belum ready Pak, karena banyak sekali mereka masih melakukan bisnis secara konvensional. Mereka tidak punya sistem, mereka tidak ada presence online gitu ya di internet ya, jadi mereka banyak melakukan perombakan. Tidak sedikit juga bisnis usaha yang harus mengalami pilot ya, bangkrut. Saya ada kenal beberapa orang yang mengalami kesulitan juga, dan saya lihat banyak pengusaha yang akhirnya bangkit, kemudian melihat opportunity dan bagaimana melakukan ekspansi dalam bisnisnya. Jadi tidak hanya fokus ke bisnis yang sebelumnya mereka jalankan. Banyak dari kawan-kawan relasi saya, mereka mempunyai bisnis misalnya
seperti garment, F&B. Nggak semua F&B itu jalan Pak Charles. Banyak juga yang mereka mengalami kesulitan ya, terutama dalam bidang kulineri, seperti minum-minuman yang dulu famous gitu loh Pak, yang saya kenal rekan saya. Nah kemudian kita melihat bahwa akhirnya selama 1 tahun terakhir ini banyak dunia usaha membuat suatu perombakan mengarah ke digitalization. Kemudian juga banyak sekali mereka mulai beriklan di sosial media khususnya, dan juga memberikan peningkatan yang cukup signifikan. Nah, ada juga yang mereka melakukan ekspansi seperti tadi saya katakan di dalam dunia kesehatan. Mereka bangun klinik, mereka import sendiri alat-alat kesehatan. Nah, kemudian juga pengamatan saya, kemarin saya dapat kiriman video ya viral di shopping mall kemarin. Itu benar-benar sepi, tidak ada pengunjung sama sekali ya. Ini cukup memperhatinkan bagaimana ekonomi di Indonesia dengan melihat bisnis-bisnis yang saat ini dengan wabah ini merebak kembali ya, dengan ada varian baru, ini membuat banyak orang yang tidak berani keluar rumah. Ya kita nggak tahu ini sampai kapan kondisi ini akan terus berlangsung, tetapi as a leader yang saat ini kita berdiri di dalam posisi pemimpin di bisnis usaha, kita perlu memandang dari sisi positif dan mencari cara bagaimana kita bisa mengaktualisasi diri kita supaya kita bisa men-serve our generation dengan talenta kita, dengan gift kita yang Tuhan berikan buat kita. Nah, salah satu contoh yang dilakukan oleh Singapura, barusan few days ago I think mereka mendeklar bahwa mereka memutuskan untuk stop fighting the virus gitu. Jadi mereka akan mencoba untuk hidup berdampingan dengan COVID. Dan kalau misalnya memang ini akan dilakukan, automatically semua kita harus menghadapi ini bersama-sama. Kita tidak bisa sendirian. Sekarang kita perlu berusaha untuk berhasil dalam kondisi tidak nyaman, dalam kondisi di luar comfort zone kita. Nah, I think ini adalah suatu tugas dan tanggung jawab bagi semua leader yang ada di Indonesia dan juga di bisnis usaha. Bagaimana kita bisa dan memberikan dampak positif, memberikan inspirasi supaya kita semua bisa bangkit bersama-sama. Jadi ini tidak bisa dilakukan sendiri Pak Charles, ini harus dilakukan bersama-sama as a community, as a people of the Indonesian ya. Kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus bangun, bangkit dan bersatu bersama-sama untuk fight this condition. Oke, pengamatan yang komprehensif, dan tadi salah satu main poin yang saya tangkap adalah kita nggak bisa menyikapi krisis ini sendiri, dan kemudian juga ada sebuah kondisi di mana kita akan lebih tough, kita akan lebih berusaha gitu dibanding sebelumnya gitu ya. Ini berkaitan dengan mentalitas dan juga etos di dunia usaha, begitu ya Mbak Elis ya. Nah, Raisa juga pasti ingin tahu nih, Mbak sebagai salah satu pemimpin di sebuah dunia usaha, tadi sudah memberikan pandangan kita. Ini hubungannya dengan model dan karakteristik kepemimpinan perempuan saat ini. Ini memang mau tidak mau tadi Mbak sudah sampaikan bahwa ada online presence ya, yang mau nggak mau memang semakin marak gitu ya. Dengan kompleksitas kemajuan teknologi di tengah disrupsi ya, dan kemudian ini mengarah kepada kapasitas dari para pemimpin itu sendiri. Tapi tadi Mbak juga sampaikan ada nilai-nilai ya yang memang harus dibangun. Salah satunya dari sisi keindonesiaan, kita sebagai warga negara memilih bersatu untuk maju bersama-sama. Nah, sebenarnya bagaimana menurut Mbak Elis para pemimpin perempuan dapat mengaplikasikan nilai-nilai kepemimpinan Kristiani dalam menyikapi masa krisis ini di bidang dunia usaha, baik secara makro maupun mikro? Oke, jadi saya sangat terinspire sekali dengan salah satu leader perempuan di Alkitab yang bernama Esther. Jadi saya melihat Esther ragu-ragu pada saat Mordekai, pamannya itu minta dia untuk menyikapi bahwa bangsanya akan mengalami invasi, tapi dia berdiri untuk saat seperti itu ya, bagaimana dia bisa menjadi solusi bagi bangsanya. Nah, ini yang luar biasa. Pada saat itu dia menencourage, dia tahu dia punya kelemahan, dia tahu bahwa dia tidak mungkin bisa melakukan tanpa Tuhan. Nah, pada saat itu yang dilakukan adalah dia berdoa dan berpuasa 3 hari 3 malam, dan dia meminta semua bangsa juga berpuasa bersama-sama dengan dia. Nah, ini yang saya lihat sebagai seorang pemimpin, bagaimana dia bisa risk her life gitu ya,
untuk bisa berdiri bagi bangsanya. Kemudian yang kedua, nilai-nilai lain yang dia miliki adalah dia adalah seorang pemimpin yang sabar. Nah ini yang perlu kita miliki as a leader ya di dalam kondisi seperti ini. Apapun target yang kita miliki as a company, setiap bidang usaha pasti mempunyai target ya, terutama dalam hal ini kaitannya saya sebagai sales director di perusahaan tempat saya bekerja dan sebagai CEO, saya pun juga mempunyai suatu tanggung jawab dan mempunyai suatu target. Nah, target ini kita tidak bisa kita capai kalau kita tidak didukung oleh tim dan didukung oleh secara holistik sebagai dari perusahaan. Oleh karena itu, bagaimana kita menerapkan nilai-nilai kesabaran dengan kita pada saat kita approach kita punya tim gitu ya. Sometimes mungkin mereka juga mengalami suatu kondisi di mana pada saat mereka approach klien mereka, kemudian mereka juga menghadapi hambatan karena pada saat kondisi seperti ini sulit bagi kita untuk mengundang klien datang. Nah, tetapi bagaimana kita tetap memberikan motivasi, kemudian kita juga sabar ya. Nah, ini nilai-nilai ini yang harus kita aplikasikan dalam kondisi seperti ini. Ini yang membuat mereka menjadi semangat gitu ya. Dan selanjutnya adalah bagaimana as a leader kita pun juga tidak bisa stop ya. Tidak bisa stop dalam artian kita mesti memberikan teladan. Jadi ini yang menarik ya, karena dalam kondisi seperti ini kita juga dilatih untuk mempunyai karakter Kristus. Dan ini kita realize bahwa saya mesti mempunyai nilai-nilai seperti ini supaya saya mempunyai tim yang lebih solid lagi dan lebih handal lagi. Ini kaitannya bagaimana dengan membangun tim. Kemudian ini juga as God himself, he is a loving God gitu. Bagaimana kita mempraktekkan nilai-nilai kasih. Nah, nilai-nilai kasih ini perlu kita terapkan tidak hanya ke tim kita, tetapi juga kepada klien kita ya, kepada prospek-prospek konsumen kita, orang lain di sekitar kita. Jadi tidak lagi mengenai bagaimana kita mau melakukan apa yang kita mau, tetapi kita lebih concern dengan orang-orang sekeliling kita. Nah, kemudian juga as a good leader ya, saya lihat Esther juga dia mendapatkan counsel dari Mordekai. As a good leader kita tidak bisa sendiri. Bapak Ibu, kita juga perlu mempunyai mentor, karena mentor ini yang pastinya kita memilih mentor yang mereka mempunyai pengalaman lebih jauh di atas kita, jadi mereka bisa memberikan masukan, nasihat untuk kita tetap fokus in our track ya, kemudian juga bisa memberikan direction. Kemudian juga yang kita perlu lakukan adalah loyal. Esther adalah seorang pemimpin yang loyal. Pada saat kita loyal dan berintegritas, nah ini niscaya ini akan memberikan suatu teladan yang baik. Karena pada saat kita loyal dalam kondisi seperti ini, kaitannya misalnya, project ini nggak gampang nih. Kalau misalnya kita we are not a loyal person, ya kita bisa, kita mendingan gua kerjain ini aja deh. Misalnya kayak saat ini sedang booming alat kesehatan. Ya kita bisa aja kayak, ya udahlah gue pindah aja ke project lain. Tapi yang Esther lakukan enggak, dia tidak berhenti menjadi seorang ratu gitu, tetapi dia tetap loyal gitu, dia tetap setia dan dia tetap mengambil tanggung jawabnya as a leader untuk berdiri bagi bangsanya. Kita saat ini berdiri dalam kondisi seperti apapun di dalam bisnis usaha kita perlu loyal kepada proyek ataupun usaha yang sedang kita tekuni. Jadi kita tidak bisa berhenti tengah jalan. Nah, kemudian juga berintegritas sebagaimana itu memberikan dampak yang luar biasa, karena itu akan membangun trust ya, tidak hanya kepada konsumen tetapi juga kepada timnya kita. Nah, ini nilai-nilai yang saya praktekkan selama masa pandemik ini dan saya tetap masih belajar. Nah, itu tidak mudah, tetapi saya percaya pada saat kita melatih diri kita untuk mempunyai nilai Kristiani, kita aplikasikan di dalam dunia usaha yang kita sedang geluti saat ini, itu pasti Tuhan juga akan memberikan anugerah untuk kita bisa melakukan apapun yang kita tidak sanggup untuk lakukan. Seperti itu. Ya, luar biasa. Artinya seorang pemimpin perempuan punya daya empati yang tinggi tadi, menyadari bahwa nggak bisa sendiri, butuh mentor, butuh strategic direction, dan yang paling penting ternyata barusan Mbak sampaikan ada heavenly strategic direction dari sang pemilik usaha itu sendiri gitu ya. Maksudnya Tuhan maksudnya yang menganugerahkan kita sebuah usaha. Ini menarik Mbak Elis, karena kebanyakan orang ketika mengalami krisis itu kadang lupa bahwa hal yang terpenting adalah melihat solusi. Tapi Mbak Elis sudah sampaikan bahwa solusi yang terutama adalah bagaimana kita memilih dengan siapa kita datang gitu ya. Tadi berdoa, wah keren banget nih CEO muda milenial masih ngomong soal doa di kondisi sekarang. Ini menarik
Luar biasa, inspiring. Baik, selanjutnya secara eksternal Mbak Elis, kita tahu bahwa di marketplace ya, itu memang pemimpin perempuan harus mampu beradaptasi dengan tatanan yang ada di marketplace. Perubahan tatanan ini semua hingga tatanan kita bernegara, berbangsa, termasuk juga berbisnis ya. Salah satunya adalah tantangan bagaimana membangun sosial dan economic trust. Nah, bagaimana sebenarnya kemampuan adaptasi pemimpin perempuan dalam kondisi seperti ini, khususnya di marketplace, di pihak eksternal untuk membangun social trust dan economic trust tadi, Mbak Elis? Oke, baik. Jadi saya menyadari kondisi saat ini memang kita bicara industri properti yang saat ini saya sedang geluti ya, Pak Charles. Kondisi saat ini memang berbeda dengan sebelumnya ya. Jadi tidak semua industri properti ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, bisnis yang saya pegang geluti saat ini memang mostly itu bergerak dalam jualan properti house building, jadi seperti apartment. Nah, ini beda halnya dengan landed houses yang saat ini memang sangat diminati oleh investor. Tetapi most of them itu kebanyakan yang di bawah 2 miliar. Nah, oleh karena itu kita menyikapi hal ini, jadi pada saat ini tidak bisa seperti dulu yang kita bisa bikin event sampai 50 orang, 100 orang gitu ya. Tapi kita lebih dalam kaitan dengan kondisi pandemik saat ini, kita lebih menjaga protokol kesehatan, kita menjaga social distancing, itu kita membangun suatu trust dengan klien-klien kita. Gitu. Jadi pada saat mereka datang, mereka benar-benar merasa nyaman dan merasa safe, karena memang kita di tempat kita itu kita menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat seperti itu. Mereka juga memberikan rekomendasi ke relasi mereka gitu ya, ke saudara mereka untuk juga bisa datang dan melihat kita punya datang ke proyek kita. Kemudian yang kedua yang saya bangun selain trust dengan klien ataupun target konsumen kita, yang kedua adalah kita melakukan build trust juga dengan komunitas-komunitas gitu. Jadi banyak sekali offer yang saat ini ada di market. Nah, bagaimana kita membuat mereka tertarik untuk melihat proyek kita untuk akhirnya finally decide untuk berinvestasi tempat kita. Nah, yang menariknya adalah pada saat saya berkolaborasi konten bersama itu ternyata it works. Jadi kita tidak bisa memakai cara yang dulu lagi. Yang banyak strategi-strategi yang sebelumnya yang pernah kita lakukan, kita mesti menggunakan cara yang baru. Dan ini memang boleh dibilang sebenarnya seru-seru ngeri gitu ya, karena ini tidak pernah ada satupun orang yang pernah mengalami kondisi seperti ini. Jadi kita ini pengalaman pertama kali. Tetapi pada saat kita menerapkan strategi-strategi itu, ternyata itu membawa hasil yang cukup signifikan. Sebagai contoh nih misalnya, kita berkolaborasi dengan klub golf ya. Kemudian saya mengundang mereka datang ke proyek kita melakukan, ya biasalah zaman sekarang kan selalu kalau mereka happy, mereka bisa video, itu luar biasa. Jadi saat ini kita lebih sifatnya lebih yang private ya. Pada saat saya mengundang, saya nggak mengundang banyak gitu, saya undang 3-4 orang, 5 orang maksimum gitu ya. Kemudian ternyata impact-nya besar karena mereka pun mempunyai influence terhadap mereka punya teman-teman dan relasi. Nah, ternyata itu membawa impact. Nah, yang kemudian yang selanjutnya, ketiga, kita memberikan value. Dalam artian seperti ini. Saya mempunyai project yang tadi sudah dikatakan, di The Veranda, di Lebak Bulus. Nah, kita memberikan value dengan harga yang di bawah harga pasaran. Seperti itu. Jadi, pada saat kita dengan kondisi seperti ini, bagaimana value yang kita berikan kepada klien kita? Bagaimana mereka di masa kondisi seperti ini mereka bisa menikmati value lebih dibandingkan sebelumnya. Mungkin seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita memberikan misalnya cara pembayaran lebih mudah. Nah, kita membuat suatu cicilan yang sangat ringan. Nah, kenapa seperti ini? Karena kita juga mau memberikan opsi kepada teman-teman kita millennials, bagaimana yang biasanya mereka punya habit spending gitu ya, tanpa kita sadar, kita misalnya kayak beli baju lah, ngeliat online, beli ini, beli itu. Nah, itu kan semuanya memang, actually it's good, tapi kalau misal offer, nah itu sangat disayangkan. Jadi value yang baik itu ya buat teman-teman dan buat lingkungan kita sekitar. Oke, jadi ada sebenarnya pola yang sistematis yang Mbak Elis sudah lakukan gitu ya, punya ide-ide kreatif ya. Memang
Seru sih kalau ngelihat Mbak Elis di golf range gitu bareng sama teman-temannya sambil 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 ngobrol mungkin, sambil gathering mungkin, tapi ternyata ada value yang Mbak tuju di sana dan kemudian itu di multiply di media sosial. Jadi setidaknya tetap bisa menjangkau orang ya, menjangkau target potensial di era digital dan era disrupsi sekarang. Nah, ini menarik. Tentunya untuk memiliki ide-ide kreatif ya, ide-ide inovatif seperti ini, kapasitas yang Mbak Elis punya pasti ini butuh sebuah proses gitu, ya. Nah, mungkin supaya lebih lengkap nih inspirasi yang didapatkan oleh women leaders di dunia usaha, termasuk juga para milenial, boleh tahu dong, Mbak Elis sharing dong, bagaimana sih sebenarnya seorang pemimpin perempuan itu harus memperlengkapi dirinya gitu ya dengan kapasitas, mentalitas dan juga integritas yang memang ini kompatibel gitu. Jadi mampu memiliki kapasitas dan kemudian mengaktualisasikan peran strategis itu di masa krisis seperti sekarang. Bagaimana Mbak Elis selama ini memperlengkapi diri dengan banyak hal? Jadi ini kan kondisi ini kan dimulai dari awal 2020 kalau nggak salah ya Pak Charles ya. Jadi pada saat itu saya ingat sekali, saya juga sedang set up my own company yang The Whitelist ya. Pada saat itu saya baru aja mulai bulan Januari dan kemudian belum begitu lama 1 bulan kita beroperasi, akhirnya saya sadar bahwa as a leader kita nggak bisa tinggal diam dan kita hanya mengikuti apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi pada saat itu yang saya lakukan, saya pelajari apa yang kita bisa lakukan dalam hal memberikan edukasi kepada para investor yang tertarik berinvestasi properti di Australia pada saat itu. Jadi saya secara rutin memberikan webinar dan kemudian bagaimana mereka bisa mendapatkan financing, bagaimana mereka bisa bagaimana mengenai pajak propertinya, pajak properti dengan pajak di Indonesia, kemudian juga bagaimana mendapatkan PR di Australia. Jadi segala hal yang menyangkut berinvestasi di Australia, saya memberikan edukasi. Nah, saya sangat menyadari bahwa hal ini benar-benar dibutuhkan skill. Jadi tidak hanya dulu yang saya hanya mengerti bagaimana cara saya misalnya, bagaimana sih cara menawarkan properti Australia di luar gitu ya. Tapi saya sekarang juga jadi belajar mengenai bagaimana sih ada investor yang tertarik berinvestasi di Australia, seperti apa, kemudian juga bagaimana mendapatkan financing di bank. Nah, itu saya pelajari karena kenapa? Karena pada saat ini yang saya memberikan adalah safety. Jadi saya selalu mengeduket mereka sebelum mereka mengerti, jangan mereka buru-buru berinvestasi. Nah ini akhirnya saya menambah skill saya dalam hal knowledge, khususnya berinvestasi di overseas. Kemudian yang kedua adalah saya pelajarin bahwa saya masih kurang dalam hal digital. Ya, jadi saya ngelihat nih banyak sekali kayak property developer di Indonesia khususnya saat memberikan suatu materi kepada konsumen yang ditargetin, mereka memberikan dalam bentuk PDF dan mereka blast. Nah, pada saat itu saya memikirkan suatu ide yang out of the box. Bagaimana sih caranya supaya orang yang menerimanya mereka akan feel excited gitu, because kayak ini menarik ya, gue pengen datang. So we create the curiosity gitu loh. Akhirnya saya membuat suatu marketing collateral dengan konsep virtual. Jadi virtual 3D. Jadi mereka bisa secara actual dari handphone pun ya mereka bisa melihat actualnya seperti apa, 3D-nya seperti apa. Kemudian pada saat masuk ke dalam proyeknya seperti apa. Jadi ini sesuatu ide yang out of the box gitu. Jadi kita mesti membuat suatu hal-hal yang menarik, kreatif gitu ya, membuat orang itu tidak merasa kayak ini just another project gitu loh. Jadi saya pengen get the attention dari most of the people, because kayak lately kan pasti mereka banyak banget menerima offer. Nah sekarang bagaimana sih caranya membuat mereka itu get their attention and then focus on our project gitu, supaya kita bisa attract them gitu. Nah itu yang saya lakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana membangun suatu konten digital. Nah ini adalah hal yang berbeda lagi. Jadi tidak lagi biasanya di dalam konten sosial media kita selalu just foto atau mungkin foto produk, foto ini. Jadi saya pengen orang itu merasa nyaman karena mereka itu tidak merasa kayak lu jualan sama gua. Tapi buat mereka merasa nyaman dengan mereka feel like this is like my lifestyle.
why I should live in this neighborhood gitu kan, dengan proyek yang seperti ini gitu. Jadi kita berkolaborasi dengan berbagai pihak ya, misalnya dengan influencer di area, misalnya di area lifestyle, kemudian juga di area kesehatan gitu ya. Sekarang banyak sekali influencer-influencer yang di dunia kesehatan, yang ada cycling, kemudian juga ada golf dan lain-lain. Ini kita berkolaborasi membuat suatu konten. Nah, ini yang menarik supaya kita mau orang itu menyadari bahwa oh ternyata saya perlu ya mempunyai tempat tinggal hunian dengan konsep resort, dengan konsep greenery. Ini adalah salah satu proyek yang saya pegang, jadi saya memberikan suatu gambaran. Nah, kemudian selain itu saya juga mesti belajar bagaimana sih membuat skrip, karena pada saat kita membuat digital content, kita membuat suatu video gitu ya, vlog, saya harus belajar bagaimana membuat skrip, bagaimana membuat suatu konsep storyboard seperti apa, kemudian juga mengenai bagaimana kita beradvertisement di sosial media, bagaimana targetingnya, bagaimana hal-hal seperti ini yang kita mesti keluar dari comfort zone. Sometimes kita pikir, oh kita nyaman di tempat yang kita tidak nyaman. Oh ya, satu lagi, saya juga akhirnya saya melihat kondisi yang dimana tidak memungkinkan untuk kita bisa bersosialisasi atau ketemu orang baru. Akhirnya saya mempelajari suatu skill olahraga yang baru. Makanya tadi sempat disebutkan Pak Charles. Jadi banyak hal sekali ya, segala aspek yang saya perlu pelajari, saya perlu mengupgrade diri saya gitu, karena saya merasa untuk menghadapi kondisi saat ini atau kedepannya nanti, kita yang tadi saya katakan, kita akan menjadi sosok pribadi yang akan daya juang kita akan semakin tinggi. Kalau kita tidak mengupgrade diri kita, bagaimana kita bisa masuk di dalam kompetisi market yang saat ini sedang benar-benar tinggi ya di tengah-tengah kondisi krisis seperti ini. Jadi ini adalah suatu insight yang saya juga masih melihat apa saja yang saya perlu pelajari atau saya perlu mengupgrade diri saya. Tetapi dalam kaitannya di fungsi saya secara strategis di bisnis usaha saya melihat ini adalah momen yang tepat untuk saya bisa sebenarnya mempunyai skill-skill baru dalam kaitannya untuk berfungsi secara strategis. Memang menarik kalau misalnya Anda para women leaders, Anda kalau misalnya follow Instagram Mbak Elis di @elissumarto, itu women leaders bisa melihat itu ya, konsepsi greenery seperti apa sih gitu. Dan storyline-nya memang menarik juga, kalimat-kalimat atau copywriting-nya seperti apa gitu. Dan videonya juga update dengan gaya atau lifestyle orang-orang sekarang gitu ya. Oke, menarik. Nah, ini ada hubungannya Mbak Elis dengan pertanyaan saya yang selanjutnya. Ini kan kalau di konteks kepemimpinan Kristus gitu ya, salah satu model dengan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kepedulian, ya, ini tujuannya itu bisa berdampak permanen. Nah, bagaimana menurut Mbak Elis model kepemimpinan seperti ini bisa mampu menjadi jawaban gitu, solusi gitu, utamanya dalam menghadapi krisis di dunia usaha? Well, mostly bagaimana kita bisa menjadi solusi dalam kondisi krisis seperti ini dalam segala hal sih sebenarnya ya. Jadi contohnya misalnya di tim saya nih, mereka mengalami kesulitan mencapai target gitu ya. Jadi ini saya lebih banyak mengencourage mereka, kemudian juga memberikan nilai-nilai positif gitu ya. Jadi bagaimana sih kita tetap melihat secara positif, mencari peluang di tengah-tengah krisis, dan tetap tidak give up gitu, tetap terus melakukan yang terbaik. Maksudnya kita tidak ada yang bisa mengkontrol segala situasi sesuai dengan kemauan kita. Jadi yang kita bisa lakukan adalah bagaimana kita tetap berusaha, berupaya yang terbaik, membuat suatu ide-ide inovatif yang membuat kita punya targeted prospek itu tertarik dengan proyek kita. Bagaimana cara kita approach, karena tidak hanya si klien ini ya, si prospek ini sebenarnya bagaimana pada saat kita approach mereka, bagaimana kita menjual kepercayaan kita dengan mereka, akhirnya mereka buy the idea because of the trust yang kita berikan ke mereka. Ini adalah suatu confidence yang kita mesti tawarkan. Nah, oleh karena itu saya mengencourage tim saya, kemudian juga kita as a industry di properti, kita tidak hanya mempunyai tim sendiri, kita juga mempunyai external partner, di mana kita juga mengencourage external partner kita, apa sih yang kita bisa bantu, apa sih yang kita bisa dukung dalam kaitannya bisa meningkatkan mereka punya semangat, kinerja, dan sebagainya. Kemudian waktu pada saat mengatakan mengenai kebenaran ya, ini yang kita perlu menerapkan nilai-nilai honesty
di dalam apapun yang kita lakukan. Contoh, saat ini proyek yang saya pegang ada di daerah Jakarta Selatan. Nah, oleh karena itu kita mau supaya si investor ini memilih investasi yang tepat. Jadi tidak hanya mereka mendapatkan informasi hanya dari satu sisi, tetapi kita memberikan mereka kesempatan juga untuk mendapatkan informasi dari berbagai proyek yang lain, khususnya yang berada di daerah Jakarta Selatan yang saat ini sedang melakukan penjualan. Nah, selanjutnya kita juga mempunyai suatu sistem di mana kita membantu bagi para investor yang mereka mau berinvestasi tetapi mempunyai dana yang minim. Nah, apakah itu bisa? Nah, kita tetap memberikan kesempatan ke mereka. Kita mempunyai sistem loan yang sangat ringan dan mereka bisa melakukan pelunasannya setelah 4 tahun kemudian. Jadi kita membuat suatu sistem yang dimana kita mau supaya konsumen kita, investor itu bisa mempunyai kesempatan untuk berinvestasi dalam kondisi krisis seperti ini. Selanjutnya kita juga dalam kaitannya dengan kepedulian, kita menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat bagi para tamu-tamu yang kita undang untuk datang ke tempat kita. Dan ini adalah salah satu bentuk tindakan kalau kita care, kita tidak mau sampai terjadi hal-hal yang berdampak tidak baik gitu ya untuk mereka. Kemudian juga kita membuat suatu kebijakan di mana kita memberikan vitamin atau obat-obat kepada relasi-relasi kita. Ini adalah salah satu bentuk kepedulian yang kita lakukan terhadap relasi-relasi yang kita miliki. Baik, ternyata lengkap Women Leaders. Anda sudah dengar apa saja yang menjadi pola gitu ya, yang tadi Mbak Elis sampaikan dalam kepemimpinan dengan tujuan memberikan dampak yang permanen bagi klien, bagi masyarakat ya. Nah ini memang salah satu bentuk integritas ya dalam sebuah model kepemimpinan di dunia usaha. Mbak Elis, terakhir, ini pasti banyak, ini kan banyak ya women entrepreneur yang usia muda, yang startup juga, dan kemudian juga para perempuan-perempuan yang sedang memulai usaha. Boleh dong Mbak Elis kasih tips-tips praktis begitu ya buat para pemula yang ingin memulai usaha misalnya, atau juga yang sedang dalam proses memimpin sebuah usaha gitu. Bagaimana sebenarnya pola memimpin ya, atau menjadi seorang pemimpin perempuan yang solutif, utamanya dalam kondisi krisis seperti ini yang bisa mereka langsung praktekkan misalnya? Oke, Pak Charles, ini sebenarnya banyak sekali ya millennials pelajari, banyak sekali mereka itu anak muda yang penuh dengan very energetic gitu ya. Dan mereka percaya dengan apa yang mereka lakukan, which is ini very good gitu. But sometimes aku lihat ada weakness di beberapa teman-teman yang saya kenal. Biasanya kalau mereka udah ketemu struggle, kemudian ketemu hal-hal yang buat mereka tidak nyaman, mereka mudah sekali berhenti gitu loh, mudah sekali stop. Nah ini yang saya mau encourage gitu ya. Dari pengalaman saya sendiri, saya satu yang saya pelajari ya, saya punya mentor namanya Miles Monroe. Jadi beliau ini adalah pemimpin yang luar biasa. Saya di mentor sebenarnya dari jarak jauh. Jadi saya mendengar dia punya YouTube, saya membaca buku-bukunya dan very inspiratif banget. Jadi Miles Monroe ini mengajarkan kita untuk fokus on our talent. Jadi Tuhan itu memberikan kita gift, ya. Jadi pada saat kita dikasih talent yang Tuhan kasih ke kita, nah ini kita kita perlu mengasah, kita perlu percaya dengan talentnya kita. Nah banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang mereka mencoba ini, mencoba itu, dan mereka mereka belum tahu sebenarnya mereka punya gift apa. Yang paling penting adalah pada saat kita diberikan gift oleh kita tuh perlu cultivate gift-nya kita, dan kita perlu confidence. Jadi pada saat kita confident, the purpose kenapa kita created on this earth gitu ya, for the purpose to serve the generation dengan gift-nya kita, dengan apa yang kita miliki. Jadi pada saat kita udah fokus, makanya kita nggak akan kayak pindah sana pindah sini. Sometimes yang kita lakukan pada saat kita belum confidence ya kita bisa sebentar sini nggak lama 6 bulan berhenti, kemudian pindah ke tempat lain, ataupun mungkin kita mulai nih suatu bisnis nih, kita udah coba tapi kok rasanya nggak nyaman ya ini tuh. Jadi banyak sekali yang akhirnya berhenti tengah jalan. Nah itu sangat disayangkan sekali. Yang pada saat yang sebelum kita memulai bisnis apapun atau usaha apapun, yang paling kita perlu
pelajari adalah sebenarnya kita perlu mempelajari diri kita. Kita sukanya apa, kita hobinya apa, kita talentnya apa, gift apa sih yang Tuhan kasih ke kita. Nah, pada saat kita sudah mendapatkan itu ya, itu yang harus kita fokus aja satu gitu, dan kita tidak melihat ke kanan dan ke kiri. Pada saat kita fokus dan kita tahu, karena kapan sih kita tahu itu maksudnya itu gift ya kita. Pada saat kita itu tahu that vision itu membakar kita. Jadi waktu pada saat kondisi seperti krisis sekalipun itu tidak menghalangi kita untuk tetap melakukan apa yang menjadi gift kita. Nah, di situ kita tahu bahwa itu adalah talent kita, itu adalah gift kita. Kemudian talent ini sebenarnya Tuhan kasih adalah untuk men-serve people. Jadi pada saat kita keluar dari hati yang melayani orang lain, sama seperti Jesus came gitu ya, bukan untuk diri sendiri, tetapi for other people, to serve people. Pada saat kita keluar dari hati yang melayani, itu pastinya Tuhan akan membawa kita ke level yang lebih tinggi lagi. Dan itu akan dilakukan dari level ke level, dari glory ke glory itu akan Tuhan bawa. Kemudian yang selanjutnya, salah satu sosok yang pemimpin yang saya kagumi di Bible itu adalah Joseph. Joseph ini dia adalah seorang pemimpin yang sangat dikasih Tuhan, dikaruniai kemurahan sama Tuhan. Kemudian dia mendengar dari Tuhan. Dia pada saat dia mendengar dari Tuhan, Tuhan kasih dia strategi. Nah ini akhirnya membuat dia dikasih sama sekeliling orang di sekelilingnya dia. Kemudian kedua, dia itu orang yang tidak pernah give up. Jadi dia dia jago untuk avoid kepahitan, bitterness. Dia dibuang sama saudaranya, kemudian difitnah sama Potifar. Jadi segala macam bitterness dia udah pernah alami gitu. Tetapi kenapa dia bisa dikasih sama orang-orang sekeliling dia gitu ya? Karena dia adalah seorang pemimpin yang berdoa. Kemudian dia mendapatkan kemurahan Allah. Nah, ini yang saya mau encourage teman-teman untuk tidak pernah give up sampai breakthrough terjadi. Ya, jadi dalam seperti Joseph ya, seperti Yusuf, dalam kondisi seperti apapun, do the right thing. Walaupun kondisinya tidak baik, disalah mengerti, disalah paham, pasti kita akan mengalami semua hal-hal yang tidak nyaman gitu loh. Nah, tapi as a leader, bagaimana kita bisa berdiri dan tetap bisa melakukan yang benar. Itu adalah suatu challenge buat teman-teman sekalian. Ini yang saya mau encourage bahwa Joseph dari pit, dari lubang, Tuhan bisa bawa dia ke palace. Gitu, Tuhan bisa bawa dia menjadi tangan kanannya Firaun gitu loh, raja gitu ya. Jadi niscaya pada saat kita fokus kepada talentnya kita, kemudian kita mendengar suara Tuhan, kemudian kita tetap do the right thing di dalam kondisi seperti apapun ya, dan kita tidak pernah berhenti atau tidak pernah give up, itu pasti akan menghasilkan suatu terobosan yang luar biasa. Nah, ini akan memberikan sesuatu yang very significant in ourselves, that confidence in God dan in ourselves, yang ini akan menginspire banyak orang. Yang ini akan kita melayani orang akan lebih banyak lagi, seperti itu. Jadi ini apa yang saya alami. Semoga ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semua, dan Tuhan tetap memberkati kita dan memberikan kita kesehatan yang sempurna. Terima kasih. Riser and Podcast listeners, Anda baru saja dengarkan. Ini memang inspirasi yang pastinya sangat bermanfaat untuk Anda para women leaders khususnya, dan setiap Anda pelaku dunia usaha ya pada umumnya. Mbak Elis adalah seorang CEO, founder and CEO The White List. Beliau juga punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa ya. Pernah menjadi Head of Sales di Crown Group, di Aussie, kemudian juga 20 tahun ya, pernah menjadi Sales Consultant di beberapa perusahaan termasuk di Wall Street Institute, kemudian juga di Royal Touch Academy, dan juga di Panangian School of Property. Beliau juga adalah konsultan ya di Veranda di Pulau Intan Development, Daboba Indonesia, Data Center, CDCI. Dan hingga saat ini, dia project terakhir adalah The Veranda di Lebak Bulus, bukan terakhir, terbaru. Mbak Elis, thank you sudah berbagi, dahsyat sekali. Tuhan semakin memperlengkapi dan memakai Mbak Elis menjadi perempuan inspiratif untuk dunia usaha khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sampai jumpa di lain kesempatan Mbak Elis. Thank you. Sampai jumpa, Pak Charles, take care. Thank you. Sehat selalu. Ya, dan Riser, kita akan lanjut ke segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Kingdom Business Community Rise Podcast Women Leadership Series. Sampai nanti, ya, kita akan terus menginspirasi Anda semua.
Ya, Riser and Podcast Listeners dimanapun Anda berada. Kita saat ini sudah bersama dengan salah satu keynote speaker kita di Rise Podcast Women Leadership Series, ya, dengan tema peran strategis pemimpin perempuan di masa krisis. Saat ini kita sudah bersama dengan narasumber kita yang luar biasa dan juga inspiratif, yaitu Dr. Luciana Idawati, ST, MM, MT. Saat ini beliau adalah Associate Provost dan Deputi Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Pelita Harapan. Kita akan dengarkan inspirasi-inspirasi dari beliau, tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan lebih banyak ya tentang Ibu Dr. Luciana Idawati. Beliau adalah doktor filosofi dari Universitas Indonesia, khususnya dari Faculty of Humanity, Departemen of Philosophy. Kemudian beliau juga adalah Master of Engineering dari Universitas Indonesia. Kemudian juga Master of Management dari Universitas Katolik Atmajaya. Dan juga merupakan graduate ya dari Bachelor of Engineering dari Universitas Udayana. Saat ini beliau adalah Associate Provost dan juga Deputy Vice Rector of Academic Affairs Universitas Pelita Harapan mulai dari tahun 2018. Sebelumnya beliau adalah Chairman atau Director of Institutional Quality Enhancement and Assurance di UPH dan juga pernah menjabat sebagai Dekan atau Dean ya of the Faculty of Liberal Arts, juga Director of Special Project dan juga Director of the Faculty of Design and Planning, dan juga ternyata luar biasa nih, unik, pernah menjadi Director of the Faculty of Law Universitas Pelita Harapan. Luar biasa sekali. Sebelumnya juga beliau pernah di Ciputra Development dan juga di DataScript. Nah, jadi narasumber kita sangat kompeten sekali. Nah, sebelum saya ke pertanyaan-pertanyaan untuk Ibu Lucy, saya ingin menginformasikan dulu kepada Anda podcast listeners bahwa malam hari ini kita dengan Ibu Lucy akan mendengarkan insight dan inspirasi tentang peran strategis pemimpin perempuan di masa krisis. Beberapa tema-tema yang akhir-akhir ini mengemuka di bidang women leadership adalah mengenai digitalisasi, revolusi industri, kemudian juga mengenai model and character ya di bidang leadership, kemudian juga yang punya hubungan erat dengan bagaimana peran pemimpin perempuan dari sisi bidang akademik. Kemudian juga ke bidang pendidikan, kegiatan belajar mengajar, dampak positif dan negatifnya juga pasti ada. Tapi sebelum kita ke pertanyaan lebih lanjut, saya ingin sekali Ibu Lucy bisa memberikan semacam pengantar. Bagaimana sebenarnya pengamatan Ibu khususnya dalam masa krisis yang sekarang sedang berlangsung, baik di bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan yang hubungannya dengan pendidikan. Silakan Ibu. Baik Pak Charles, memang 2 tahun terakhir ini kita sudah hampir 2 tahun ya masuk di masa pandemi ini. Ini memang banyak sekali perubahan. Jadi pada awal pandemi itu sebetulnya dalam dunia pendidikan nih kita itu dipaksa ya. Tiba-tiba harus 100% waktu itu bahkan menjalankan perkuliahan secara daring. Nah, padahal sebelumnya kan yang dianggap sebagai standar itu perkuliahan tatap muka. Di UPH misalnya kami punya sih yang namanya program studi jarak jauh. Ini memang 100% online. Nah, tapi ini tidak dianggap sebagai yang reguler kan. Yang reguler itu yang tatap muka. Nah, ini betul-betul membuat semua ya mahasiswa maupun dosen maupun staf itu harus keluar dari zona nyaman. Dan kami harus cepat juga beradaptasi bagaimana supaya kualitas itu tidak dikorbankan gitu dengan melakukan pembelajaran daring ini. Nah, tapi sebetulnya di sisi lain saya juga melihat ini sebagai suatu blessing in disguise. Karena memang kalau kita melihat arah dari sejak beberapa tahun terakhir, itu sudah cukup lama ya, pendidikan itu semakin mengarah ke penggunaan teknologi. Nah, sedangkan sangat sulit bahkan di universitas kami juga dulu ya untuk meyakinkan terutama dosen-dosen yang sudah cukup senior untuk
menggunakan teknologi, artinya memberikan perkuliahan hybrid gitu ya dengan teknologi. Nah, tapi dengan adanya pandemi yang memaksa semua orang untuk masuk ya ke lingkungan virtual, mau tidak mau, ternyata ini menjadi percepatan supaya semua orang bisa embrace teknologi di dalam proses belajar mengajar. Tapi tentu tantangannya juga masih banyak. Kalau terkait tantangan nih khususnya di bidang pendidikan, sekarang ini kan hampir semua proses belajar mengajar dilakukan secara virtual. Mahasiswa belajar dari rumah, kemudian dosen dan karyawan bekerja dari rumah. Nah, tentu terlintas pertanyaan tentang bagi para pemimpin terutama, bagaimana ya produktivitas mereka? Bagaimana mereka itu menggunakan waktu belajar atau waktu kerjanya? Dan bagaimana kita bisa memantau? Terlebih lagi, kalau di dalam pendidikan, khususnya yang berbasis nilai-nilai Kristiani ya Pak, pendidikan itu kan punya aspek redemptif. Dari gelap berpindah ke terang, dari ignorant atau tidak tahu, kemudian menjadi tahu atau kenal. Nah, sehingga relasi itu kan menjadi sangat penting dalam pendidikannya. Tapi kalau kita tidak pernah bertemu, nah kan menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana membangun relasi antara dosen dengan mahasiswa, kemudian antara atasan dengan bawahan, antar kolega. Nah, itu kan juga menjadi suatu tantangan tersendiri yang kalau tadi Bapak sebut ini masa krisis, ya benar, karena kita harus keluar dari zona nyaman, kemudian kita juga harus beradaptasi, dan yang lebih penting kita harus menjaga kualitas pendidikan anak-anak kita supaya mereka tetap bisa lebih, bahkan lebih lagi gitu ya, berhasil dalam proses pembelajarannya. Jadi bagi saya pribadi, memang pada masa krisis ini di bidang pendidikan, integritas dan kebenaran itu menjadi semakin relevan. Kan di dunia akademis, integritas dan kebenaran itu memang dijunjung tinggi ya, tapi terlebih lagi di masa krisis ini, di lingkungan virtual, hal itu menjadi semakin penting. Demikian juga bagi para pemimpin yang harus bisa mencontohkan lebih dulu, mengaplikasikan lebih dulu nilai-nilai integritas dan kebenaran itu, baru bisa menuntut orang lain ya, baik itu mahasiswa atau orang-orang yang dipercayakan di bawah pimpinannya untuk juga bisa mengaplikasikan nilai-nilai integritas dan kebenaran itu, Pak Charles. Begitu Pak kira-kira. Ini menarik sekali. Jadi menurut Ibu Dr. Lucy adalah ini sebuah akselerasi, ini sebuah percepatan, dan di dunia pendidikan sendiri, Dr. Lucy menyadari bahwa percepatan ini memang tidak mudah, tapi krisis adalah sesuatu hal yang memang dihadapi, tapi tetap ada nilai-nilai gitu. Tadi Ibu Dr. Lucy sampaikan bahwa ada integritas, ada kebenaran menjadi basic knowledge, basic principle ya. Untuk terus menjadi salah satu pilar utama. Nah, ini menarik Raiser karena apa? Ya, nanti mungkin kita dengar juga dari Ibu Lucy bahwa nilai-nilai kepemimpinan Kristiani yang selama ini secara praktikal Ibu Lucy sudah lakukan ya, karena dari tahun berapa tadi? Dari tahun 2000 sekian gitu, 2000 sudah menjadi pemimpin ya, Raiser dari 94 saja sudah punya posisi yang ya artinya di bidang leadership dan manajemen ini tidak diragukan lagi. Nah, Ibu Lucy berkaitan dengan topik kita. Tadi Ibu sudah sempat singgung gitu ya, tentang integritas, tentang kebenaran dalam leadership kekristenan gitu. Nah, pertanyaan pertama dari saya gitu ya, bagaimana menurut Ibu para pemimpin perempuan dapat mengaplikasikan nilai-nilai kepemimpinan Kristiani dalam menyikapi masa krisis ini? Dari sisi Ibu seperti apa kira-kira? Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik ya Pak. Memang kalau di Universitas Pelita Harapan sendiri, nilai-nilai Kristiani itu bahkan menjadi core bagi kami, menjadi inti begitu, sebagai
suatu universitas yang Christ-centered. Jadi visi di UPH itu, ini kalau yang singkatnya, mahasiswa itu sering mengenal atau menghafal dengan namanya KFC, bukan fried chicken ya Pak, tapi K itu knowledge, dari true knowledge. Kemudian yang kedua F-nya adalah faith in Christ. Dan yang ketiga C itu adalah character, yang kalau di UPH kita katakan godly character. Jadi 3 itu Pak Charles, true knowledge, faith in Christ, dan godly character. Nilai-nilai Kristiani untuk membentuk future leaders. Jadi otomatis itu adalah nilai-nilai kepemimpinan yang kita harapkan ada di dalam diri baik mahasiswa sebagai future leaders maupun para dosen, staf, dan tentunya para pemimpin yang ada di UPH sendiri untuk diterapkan, dihidupi di dalam melakukan ya setiap tugas, setiap komunikasi begitu, setiap interaksi kita harus menjaga, harus selalu mengingat visi UPH tadi, KFC UPH tadi, Pak Charles. Nah, dalam masa krisis ini, seperti tadi saya sampaikan kan, memang ini disrupsi ya, luar biasa dalam dunia pendidikan. Kita harus keluar betul-betul dari zona nyaman, kemudian berubah, tapi kita tidak boleh turun kualitasnya, karena ini masa depan mahasiswa kan. Nah, justru di masa di mana kita tadi katakanlah relasi ya, yang sangat penting di dalam pendidikan Kristen ini sebagai pendidikan yang redemptif tadi. Kan kalau tidak ada relasi, bagaimana kita mau mentor atau coaching mahasiswa maupun staf karyawan gitu ya Pak ya. Nah, kita harus bisa membangun relasi walaupun tidak bertemu secara langsung. Walaupun relasinya mungkin secara virtual. Nah, di sini nilai-nilai kepemimpinan Kristiani tadi yang saya katakan terutama true knowledge, faith in Christ, dan godly character itu menjadi sangat penting dan sangat relevan untuk diaplikasikan. Karena kalau kita tadi bicara tentang integritas itu kan sebetulnya diri kita ya, siapa diri kita yang sebenarnya pada waktu tidak ada orang lain yang melihat. Nah, ini sangat terkait tentu dengan tadi godly character, sangat terkait dengan iman kita, sangat terkait dengan kebenaran ya. Kalau dalam pendidikan memang bukan sekedar knowledge ini, tapi true knowledge, kebenaran yang atau pengetahuan yang sejati. Nah, dalam masa krisis, kalau leaders, dosen itu juga leader di dalam kelasnya sebetulnya ya, bukan hanya yang betul-betul punya posisi formal mungkin di perguruan tinggi. Itu tidak menjadi role model, mengaplikasikan nilai-nilai kepemimpinan Kristiani tadi, saya kira akan sulit kan untuk mengharapkan mahasiswa juga bisa bertumbuh sesuai dengan core values UPH tadi, true knowledge, faith in Christ, and godly character. Maka pertama-tama bahkan dan terutama di dalam lingkungan virtual ini, itu para dosen, para pemimpin yang rapat pun sekarang kan kita juga virtual ya, itu harus tetap bisa dan bahkan lebih lagi mengingat bahwa kita harus bisa mengaplikasikan tadi kebenaran, kita harus menjaga terus karakter kita, karakter yang ilahi itu, walaupun tidak ada orang lain mungkin yang melihat gitu. Nah, mengapa? Karena kita kan tidak bisa meminta pertanggungjawaban orang lain atau menuntut orang lain untuk melakukan hal-hal itu kalau kita sendiri tidak melakukannya. Jadi kita sendiri harus punya integritas dan dapat dipercaya, baru kemudian kita bisa entah mau melakukan coaching atau mentoring kepada staf atau mahasiswa gitu ya Pak ya. Dan
Iya, saya pikir yang sangat penting ya bagi para pemimpin di masa krisis ini untuk selalu mengingat bahwa pertanggungjawaban kita yang terutama itu bukan kepada manusia, bukan kepada atasan langsung kita, tapi kepada Allah yang Maha Tahu. Wow. Nah, ini yang yang saya bilang tadi dari awal bahwa Riser, khususnya Anda para women leaders ya, Anda baru saja dengar, dan ini kalau misalnya Anda mendengarnya tidak hanya dengan telinga tapi juga hati Anda mendengar gitu ya, nurani Anda mendengar, dan kemudian Anda punya tekad yang sama, bayangkan dahsyatnya. Artinya memang pertanggungjawaban itu betul-betul, nah kesadaran seperti ini ya, yang tadi Ibu Dr. Lucy sampaikan. Ini bukan hal yang mudah, tapi bukan mustahil. Ketika integritas itu menjadi salah satu dasar, wah, hal berikutnya juga pasti bisa. Oke, Ibu Lucy, para women leaders juga pasti ingin Ibu Lucy juga bisa memberikan gambaran. Kalau misalnya kita bicara di marketplace gitu ya, menurut Ibu Lucy, secara eksternal sebenarnya bagaimana sih gitu? Model kepemimpinan perempuan itu mampu beradaptasi dengan perubahan tatanan yang ada. Saya suka dengan kalimat yang tadi. Saya yakin juga banyak orang yang suka, para pemimpin perempuan juga suka dengan kalimat itu, bahwa pertanggungjawaban kita. Wah, itu dahsyat. Bagaimana, Bu? Secara eksternal. Tadi Bapak kan menamakan model kepemimpinan perempuan ya. Relevansinya dengan perubahan tatanan di marketplace. Nah, sebetulnya perubahan tatanan yang terutama saat ini itu adalah semakin bergantungnya kita pada teknologi. Perkuliahan tidak bisa jalan tanpa teknologi. Rapat tidak bisa jalan tanpa teknologi. Bahkan bercanda saja harus dilakukan lewat teknologi. Nah, jadi lingkungan kita ini semakin menjadi lingkungan virtual. Dan Society 5.0 itu sangat mungkin terwujud ya dalam waktu yang tidak terlalu lama, saya kira. Nah, jadi bagaimana model kepemimpinan perempuan ini ya bisa beradaptasi dan bahkan tadi menurut pertanyaan Bapak berdampak lebih lagi gitu ya bagi organisasinya. Saya melihat salah satu kelebihan perempuan pemimpin itu adalah fleksibilitas kognitifnya yang memberikan kemampuan untuk beradaptasi. Perempuan juga sudah terlatih, ya, sudah terbiasa dengan peran ganda sebagai pencari nafkah, juga merawat keluarga. Nah, ini membuat perempuan umumnya lebih mudah untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan pada lingkungan. Perempuan juga umumnya tidak terlalu mementingkan pride, ya, tanda kutip, seperti stereotip laki-laki mungkin ya, bukan semua tapi stereotip. Nah, terutama di masyarakat yang paternalistik kan. Nah, sehingga karena perempuan tidak terlalu memikirkan atau terikat oleh pride tadi, dia tidak terlalu takut untuk gagal. Nah, misalnya kalau harus mencoba pendekatan baru, kan kalau kita keluar dari zona nyaman berarti kita harus mencoba sesuatu yang baru. Tidak dijamin pasti sukses waktu pertama kali mencoba. Tapi kalau kita tidak pernah mencoba, ya kita dijamin tidak akan pernah berhasil gitu. Nah, jadi ini saya kira kelebihan perempuan. Selain itu juga dalam kaitan dengan tadi saya katakan tentang sulitnya membangun relasi personal di lingkungan yang virtual kan. Nah, tapi karena perempuan itu lebih fleksibel, lebih mudah beradaptasi, maka perempuan pemimpin ini umumnya punya sensitivitas yang lebih tinggi, sehingga diharapkan memang lebih bisa membangun relasi yang personal walaupun dalam lingkungan virtual. Nah, jadi saya pikir kalau semua modal awal tadi itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, para perempuan pemimpin di tingkat apapun dan dalam bidang apapun, itu akan mampu memberikan dampak yang sustainable, yang berkesinambungan, bukan hanya bagi organisasi yang dipimpinnya, tapi juga bagi masyarakat, bagi bangsa. Saya pikir ini sudah bisa kita amati ya dari kebangkitan para pemimpin perempuan akhir-akhir ini. Bahkan kalau kita lihat di Alkitab, itu kita banyak menjumpai pemimpin perempuan yang dibangkitkan Tuhan pada masa krisis justru.
Misalnya Esther. Waktu itu bangsa Israel terancam dimusnahkan. Nah, Esther ini dipanggil dan dia punya courage untuk bertindak. Walaupun konsekuensinya mungkin dia jadi yang pertama dibunuh ya. Tapi dia berani, itu punya courage. Begitu juga misalnya dalam kehidupan keluarga Naomi, itu pernah ada krisis besar ya. Waktu suami dan kedua anaknya meninggal, tinggal kedua menantu perempuannya. Nah, salah satu menantunya, Ruth, itu bangkit ya, menunjukkan kualitas leadership-nya pada waktu itu. Yaitu loyalty, dia punya loyalty, kesetiaan. Ingat Pak Charles waktu dia mengatakan kepada mertua perempuannya itu, jangan suruh aku meninggalkan engkau. Kemana engkau pergi, aku pergi. Di mana engkau tinggal, aku tinggal. Your people will be my people, and your God will be my God. Itu sangat mengharukan bagi saya. Dan yang terakhir tentu, mungkin kita ingat krisis yang sangat besar di kalangan para murid Kristus ya, setelah penyaliban. Pada waktu itu, Maria Magdalena itu menjadi yang pertama pergi ke kubur. Begitu bisa dia bergegas, dia tidak membuang-buang waktu, langsung dia pergi ke kubur untuk melakukan tugasnya. Ya pikir ya, ternyata kemudian justru dia yang pertama kali melihat Kristus yang telah bangkit ya. Dan kemudian dia memberitakan kabar baik itu kepada murid-murid yang lain. Ya, dan masih banyak lagi contoh lain tentang perempuan pemimpin di Alkitab. Demikian Pak Charles. Keren banget ya. Jadi contoh-contoh di Alkitab tadi dan juga background Ibu Lucy juga saya bisa lihat itu tuh, dia berbagai bidang itu bisa semua. Nah, ini menarik karena pada akhirnya tadi Ibu bilang bahwa untuk sustain kemampuan pemimpin perempuan yang adaptif ini sangat menentukan gitu ya. Bahkan tadi hingga ke bercanda juga sekarang pakai virtual, pakai teknologi. Nah, ini kalau kita lihat tentunya ibu menjadi ibu seperti sekarang itu pasti penuh perjuangan gitu. Pasti banyak sekali belajar, banyak sekali juga praktis. Bukan hanya praktis, tapi juga memang mengaplikasikan semua nilai-nilai dan pengalaman-pengalaman ibu, baik dari experience maupun keahlian-keahlian yang terkait. Nah, menurut ibu, bagaimana sebenarnya? Atau apa yang harus dilakukan oleh pemimpin perempuan untuk memperlengkapi dirinya agar mampu memiliki dan mengaktualisasikan peran strategisnya di masa krisis seperti sekarang? Ya, yang pertama Pak Charles, saya pikir perempuan pemimpin itu perlu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis agar bisa menilai masalah dan situasi yang dihadapi secara lebih akurat, bukan hanya berdasarkan emosi misalnya. Yang kedua, perlu melatih pola pikir kreatif dan inovatif untuk mencari solusi yang baru tentunya untuk suatu masalah, apalagi sekarang kan masalahnya juga baru biasanya. Kita tahu bahwa kalau kita selalu melakukan sesuatu dengan cara yang itu-itu saja, kemudian kita berharap akan bisa memperoleh hasil yang lebih baik atau yang berbeda dibandingkan sebelumnya, kita tentu akan kecewa ya. Nah, jadi perlu kreativitas dan juga berinovasi lah pola pikirnya. Yang ketiga, ini saya pikir sangat penting nih sekarang, upskilling dan reskilling. Nah, ini dua kata yang sering nih sekarang digunakan. Bukan hanya di bidang pendidikan, tapi juga di semua bidang. Karena apa? Mungkin keterampilan kita dulu itu sudah sangat memadai untuk mengerjakan tugas-tugas kita atau tantangan yang kita hadapi gitu. Kita bisa selesaikan dengan keterampilan yang kita sudah punya. Tapi sekarang nih dengan adanya perkembangan yang sangat cepat, perubahan gitu ya, tantangan yang berbeda dari sebelumnya, cara kerja yang berbeda. Nah, sangat mungkin keterampilan kita sebetulnya sudah mulai tertinggal. Nah, bayangkan bagaimana katakanlah 5 tahun ke depan, kalau kemampuan kita tetap segini-segini saja, sedangkan tantangan yang dihadapi itu sudah jauh berbeda. Kita pasti
tidak aktual lagi begitu ya, kita pasti tertinggal. Nah, jadi kita harus melakukan yang pertama upscaling. Upscaling ini berusaha meraih keterampilan yang lebih tinggi tingkatnya. Atau rescaling. Rescaling ini ya memperbarui gitu, mengupdate ya keterampilan yang kita sudah punya agar selalu relevan dengan situasi yang berubah. Nah, ya ini juga termasuk keterampilan sebagai pemimpin nih tentunya ya, bukan hanya keterampilan teknis. Jadi kalau ada kesempatan para pemimpin perempuan ini, jangan ragu untuk terus mengembangkan diri Anda, untuk belajar sesuatu yang baru, untuk upskilling, untuk reskilling. Nah, yang keempat, jangan lupa bahwa agar seorang perempuan itu mampu mengaktualisasikan peran strategis ya tadi, itu dia perlu dukungan keluarga. Nah, seorang istri di kantor, itu di perusahaan dia bisa menjadi pemimpin, tapi di rumah dia punya kepala ya, seorang suami yang menjadi kepala keluarga. Nah, tatanan Alkitabiah ini perlu dijaga agar perempuan pemimpin ini bisa selalu punya energi ya untuk mengaktualisasikan peran strategis tadi secara eksternal. Nah, kemudian yang terakhir dan saya pikir ini yang terpenting, tentu kita tidak bisa terlepas dari pokok anggur yang benar itu sebagai sumber energi yang sejati. Demikian Pak Charles. Upscaling, rescaling, kemudian menjaga bagaimana secara kodrati di keluarga, kemudian terakhir yang paling mendasar barusan kita dengar, ini luar biasa sekali. Kayaknya kalau misalnya saya usul ke Ibu, gimana kalau Ibu nulis buku judulnya Filosofi Perempuan? Karena emang kan Ibu doktor di bidang filosofi. Dari tadi yang saya dengar, wah ini filosofis tapi humanis, tapi juga mudah dicerna dan langsung dapat feel-nya gitu. Keren. Baik, menarik Raiser. Khususnya Anda para women leaders gitu ya, Anda sudah dengarkan tadi barusan. Dan ini tentunya kalau misalnya Anda juga memiliki pandangan yang sama, bayangkan ya. Jadi Ibu Dr. Lucy sekarang menginspirasi setiap kita semua, dan kemudian kita juga melakukan hal yang sama kepada banyak orang yang lebih lagi. Wah, multiplikasi seperti ini luar biasa ya. Ibu, kalau misalnya kita lihat tadi Ibu sudah sampaikan, sebenarnya salah satu hal yang paling inti kalau kita lihat kepemimpinan yang memang sering diajarkan oleh Tuhan kita Kristus Yesus adalah kepemimpinan yang memberikan dampak, dan juga tadi Ibu sudah sebutkan bahwa ada nilai-nilai kebenaran di sana, ada nilai-nilai keadilan dan kepedulian di sana. Menurut Ibu Lucy, bagaimana sebenarnya model kepemimpinan yang tadi berdasarkan nilai-nilai tadi, ada aspek keadilan dan kepedulian, ini bisa mampu menjadi jawaban gitu, menjadi solusi, dan artinya para perempuan pemimpin yang mendengarkan Ibu sekarang tuh pasti butuh dikuatkan juga. Bagaimana Ibu menghadapi ini semua? Iya, sebetulnya ya Pak, kalau saya boleh kaitkan sedikit dengan perkembangan teori kepemimpinan ya. Sejak revolusi industri, teori kepemimpinan yang banyak dianut itu yang berkarakteristik task oriented dan cenderung mengidentifikasi leadership dengan power. Nah, tujuannya tentu efisiensi dan menghasilkan produktivitas gitu ya yang signifikan. Tapi kemudian dalam praktiknya itu sering timbul masalah, yaitu dampak yang dihasilkan tadi, produktivitasnya tadi, itu terutama untuk siapa? Apakah memang untuk kebaikan seluruh organisasi dan para pengikut, atau jangan-jangan hanya untuk keuntungan pribadi si pemimpin dengan mengesampingkan kepentingan institusi dan pengikut yang seluruh anggota institusi atau organisasi itu. Nah, jadi berbagai kasus yang terjadi baik di bidang politik maupun korporasi itu kemudian menurunkan kepercayaan publik. Ini publik di sini harus dibaca sebagai pengikut kan ya, terhadap para pemimpin. Nah, sebetulnya ini juga suatu krisis kepemimpinan. Hal ini yang kemudian memunculkan paradigma baru tentang ethical leadership atau kepemimpinan etis yang didasarkan pada nilai-nilai universal,
kebenaran, keadilan, kepedulian tadi untuk mengatasi krisis kepemimpinan ini. Salah satu tonggaknya itu esai yang ditulis oleh Robert Greenleaf tahun 70, judulnya The Servant as a Leader. Nah, selanjutnya juga berkembang kepemimpinan transformasional, kepemimpinan spiritual, kepemimpinan karismatik, dan sebagainya. Nah, yang berangkat dari prinsip Alkitabiah juga ada, yaitu contohnya shepherd leadership, kepemimpinan gembala. Ya, ini ada McCormick Davenport itu menggali dari Mazmur 23 contohnya. Ya, di sini Allah sebagai gembala yang sebagai pemimpin, ya. Kemudian itu diterjemahkan menjadi shepherd leadership. Nah, dari perspektif ini, perspektif Alkitabiah, tentu model kepemimpinan Kristus itu seharusnya yang menjadi jawaban sejati ya atas berbagai krisis dan masalah yang semakin berkembang. Kita lihat sebetulnya kondisi krisis ini itu semakin parah atau semakin berkembang atau tidak cepat selesai pandemi ini. Salah satunya juga karena natur keberdosaan manusia ya Pak, yang mementingkan diri sendiri, tidak taat, kemudian tidak peduli atas keselamatan orang lain, misalnya kan sering kita amati di masa pandemi ini. Nah, jadi kalau kita mau punya dampak yang sustainable gitu, yang permanen, pemimpin memang harus bisa menjadi role model yang mengedepankan prinsip-prinsip kebenaran sejati tadi, model kepemimpinan Kristus, yang bukan hanya peduli pada doing, pada tindakan apa yang dilakukan, pada task, tapi juga pada being. Nah, being ini tentu bagaimana sebetulnya pertumbuhan, entah itu pertumbuhan rohani, pertumbuhan diri pengikutnya dan dirinya sendiri juga ya. Seperti Kristus itu memimpin domba-dombanya. Jadi bukan hanya pada task, tapi juga pada people. Bukan hanya doing, tapi pada being. Nah, saya pikir hal itu Pak, model kepemimpinan Kristus yang tentu harus bisa, itu sangat banyak aspeknya dan kita tidak akan habis mempelajari model kepemimpinan Kristus ini. Tapi kalau kita bisa mulai punya tekad untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip kepemimpinan Kristus ini, saya yakin itu akan bisa menjadi jawaban untuk memberikan dampak yang sustainable, Pak Charles. Ya, Raiser, barusan kita dengarkan bahwa ini bukan hanya sebuah motivasi ya. Ini bukan hanya sebuah paparan atau eksposisi dari sebuah teori. Tapi apa yang disampaikan oleh Ibu Dr. Lucy barusan, itu memang mau tidak mau kita harus kembali kepada bagaimana sebenarnya model kepemimpinan Kristus yang memang berfokus kepada people oriented begitu. Ini tadi Ibu sudah sampaikan banyak sekali hal dan saya yakin ini inspirasi yang pasti berdampak permanen. Tapi untuk para women leaders yang mungkin saat ini masih dalam tahap ingin mengembangkan pengetahuan, keahlian, pengalaman mereka, bahkan mungkin teman-teman muda milenial, para perempuan yang mau terus membangun pola edukasi dalam kehidupan mereka, lingkungannya, segala, dan juga di organisasi, profesi mereka, kadang-kadang mungkin kesulitan gitu. Saya harus mulai dari mana nih Ibu? Gitu. Ibu Lucy bisa diberikan tips-tips praktis sebenarnya bagaimana mengaplikasikan pola kepemimpinan perempuan yang solutif, khususnya nih dalam menyikapi krisis yang sedang terjadi di dunia usaha, profesi dan organisasi hingga pelayanan gerejawi tadi. Bahkan tadi Ibu sampaikan nilai-nilai filosofis, teologis, dan juga hal yang transformatif. Bagaimana untuk bisa memulai dari hal yang misalnya ketika setelah mereka mendengarkan Ibu melalui podcast ini, mereka langsung bisa mengaplikasikan minimal satu saja minimal. Bagaimana Ibu? Oke. Bagaimana Ibu? Iya, yang tips praktis ya Pak Charles. Baik, dari pengalaman saya ya, ada cukup banyak orang yang bahkan walaupun dia sebetulnya sudah di posisi pemimpin gitu, tapi takut untuk mengambil keputusan.
Ya entah mungkin takut salah atau takut disalahkan kalau keputusannya salah, tapi cukup banyak orang yang takut. Nah, jadi tips saya yang pertama, jangan takut untuk mengambil keputusan. Karena kalau tadi yang ditanyakan ini bagaimana supaya pola kepemimpinan perempuan ini bisa betul-betul solutif ya, memberikan solusi dalam menyikapi krisis. Ya tentu harus berani mengambil keputusan. Tapi jangan asal ambil keputusan tentunya. Harus punya dasar yang jelas dalam memutuskan. Karena tadi itu yang sering terjadi dua. Yang pertama tadi pemimpin yang takut ambil keputusan, atau sebaliknya pemimpin yang mengambil keputusan hanya berdasarkan ya entah emosi sesaat atau kecenderungan tertentu tanpa dasar yang kuat. Nah, dasar yang kuat atau yang jelas ini harus didasarkan atas hasil analisis situasi dan data yang konkret gitu, yang ada. Nah, saya pikir itu satu. Jadi ini keterampilan decision making skills sebetulnya ya, yang harus dilatih, perlu dilatih. Tapi yang pertama harus berani dulu gitu. Jadi jangan melemparkan pada orang lain kalau ada suatu keputusan yang harus diambil, tapi coba dulu. Kalau konsultasi itu tentu boleh gitu ya, konsultasi apakah keputusan ini sudah benar atau tidak dengan orang yang lebih senior misalnya dengan atasan, itu tentu boleh. Tapi jangan menghindar dari kewajiban untuk mengambil atau membuat keputusan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya saya pikir juga kadang saya sering melihat ada orang yang mungkin tidak berani untuk menyampaikan pendapat atau tidak berani menyampaikan kebenaran gitu. Artinya melihat sesuatu dia tahu ini mungkin kurang tepat tapi akhirnya diam saja. Itu yang satu sisi. Di sisi lain ada yang langsung gitu ya. Kalau melihat apa yang menurut dia tidak pas, langsung dia mengkritik. Sampai orang lain mungkin berpikir seolah-olah kok dia mencari-cari kesalahan. Nah, saya pikir dalam hal ini kita tidak boleh takut untuk menyampaikan kebenaran atau pendapat gitu ya. Tapi kita harus punya empati. Jadi perhatikan baik-baik bagaimana cara kita menyampaikan pendapat kita yang mungkin tidak sama dengan entah itu pimpinan atau kolega begitu ya, tapi ini untuk kebaikan organisasi, untuk kebaikan kepentingan semua, bukan kepentingan diri sendiri. Nah, karena itu selain cara penyampaian yang harus dengan empati dan kita harus pikirkan betul-betul supaya jangan sampai pihak lain itu entah dia merasa terluka atau merasa dipermalukan. Ini betul-betul harus dihindarkan pada waktu kita menyampaikan pendapat atau kebenaran tadi. Nah, tapi yang lebih penting dari itu, Pak Charles, saya pikir adalah motivasi kita dalam menyampaikan truth tadi, bahkan kalaupun itu truth yang tidak enak bagi orang lain. Nah, motivasi kita itu harus benar-benar murni. Jadi jangan karena kita ingin misalnya terlihat lebih pintar atau lebih hebat dari orang lain, jangan begitu gitu. Karena kalau motivasi kita murni, saya yakin dan saya juga mengalami orang lain itu akan bisa melihat dan dia bisa menerima bahkan berterima kasih gitu ya dengan masukan-masukan atau bahkan kritik yang kita sampaikan. Nah, tentu untuk menjaga motivasi kita itu tetap murni seperti tadi saya sudah sampaikan, kita nggak bisa lepas dari pokok anggur yang benar. Dan tentu yang saya ingin sampaikan lagi ya, ini tips bisa dikatakan praktis, tapi ini juga sangat mendasar sebetulnya. Kita dalam bekerja, ini saya mengutip Alkitab, lakukanlah itu seperti engkau melakukannya untuk Allah dan bukan untuk manusia. Saya pikir itu saja kalau kita pegang dengan sungguh-sungguh akan sangat berdampak, Pak Charles. Ibu Dr. Luciana Idawati, ST
MM dan MT, Associate, Provost, Deputi Wakil Rektor di bidang akademik di Universitas Pelita Harapan UPH. Dahsyat sekali Ibu inspirasinya malam hari ini. Luar biasa. Dan podcast listeners, khususnya Anda para women leaders dimanapun Anda berada, kita sudah dengarkan insight, inspirasi, sharing knowledge, sharing experience dari Ibu Dr. Luciana Idawati, ST, MT, MM, yang dalam hal ini sebagai keynote speakers kita yang memberikan materi dari aspek kepemimpinan beliau ya di berbagai bidang, khususnya di bidang edukasi. Terima kasih banyak sudah memberikan inspirasi di Women Leadership Series di KBC Rise Podcast kali ini. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Charles. Ya, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya yakin ini pasti akan sangat berdampak untuk setiap podcast listeners kita. Puji Tuhan. Riser and Podcast listeners dimanapun Anda berada, saat ini Anda tengah menyimak KBC Rise Podcast Special Edition Women Leadership Series. Untuk informasi lebih lengkap mengenai Kingdom Business Community, kunjungi www.kbc.or.id www.kbc.or.id atau hubungi Sekretariat Nasional Kingdom Business Community di 0817 131 257. 0817 131 257. KBC Rise Podcast Women Leadership Series dipersembahkan oleh Kingdom Business Community. We podcast with heart. Ya, Riser and Podcast listeners, saat ini kita sudah bersama dengan salah satu keynote speakers kita, yaitu Ibu Pendeta Dr. Marji Riri Hena Dewana. Beliau adalah anggota MPH Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Wilayah Jawa Barat, kemudian juga Steering Komite dari Economic Ecosystem Sunohodos PGI, suatu Economic and Digital Ecosystem Builder dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Kemudian juga anggota Komisi Gender Justice di PGI dan Ketua Bidang Teologi dan Ekumenisme di Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia atau DPP PIKI. Ibu Pendeta Marji juga mengajar sebagai dosen di bidang studi eklesiologi dan pembangunan jemaat di Sekolah Tinggi Teologi Cipanas dan menyelesaikan studi S3 Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta. Dan saat ini melayani sebagai pendeta di Gereja Protestan Indonesia Barat GPIB Zebaot Bogor. Dan malam hari ini kita akan belajar banyak dan mendapatkan insight, inspirasi dari Ibu Pendeta Dr. Marji sesuai dengan topik kita, yaitu peran strategis pemimpin perempuan di masa krisis. Ya, hal pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Dr. Marji, sesuai pengamatan Ibu, di tengah kondisi yang berkembang saat ini dalam berbagai krisis, mulai dari kesehatan, ekonomi, dan sebagainya. Menurut Ibu, bagaimana sebenarnya para pemimpin perempuan dapat mengaplikasikan nilai-nilai kepemimpinan Kristiani dalam menyikapi masa krisis ini? Seperti apa, Ibu? Di tengah-tengah situasi di mana krisis multidimensi berlangsung, maka dibutuhkan sifat atau karakter yang berempati terhadap konteks ya yang sedang berubah, tapi juga berani. Jadi keberanian untuk mengambil langkah-langkah yang out of the box tentu saja, karena situasi saat ini tidak bisa membuat kita hanya berpikir dengan pola-pola lama dalam memimpin tetapi juga dalam melayani. Seperti itu, Bung Charles. Baik, kata kuncinya adalah empatik. Dan ini memang salah satu hal yang sangat fundamental, sangat mendasar. Selanjutnya, Ibu Marji, kita mengetahui bahwa proses adaptasi yang semakin menantang bagi para pemimpin perempuan ini tidak mudah dan memang sangat kompleks. Ini membutuhkan kapasitas yang lebih dari cukup untuk memberikan solusi.
Dan menurut Ibu, secara eksternal, bagaimana sebenarnya model kepemimpinan perempuan mampu beradaptasi dengan perubahan tatanan di marketplace agar mampu terus membangun social and economic trust, setidaknya untuk mampu bertahan atau berkompetisi dan kemudian menghasilkan impact yang berkesinambungan bahkan permanen bagi perusahaan atau organisasi atau pelayanan yang dipimpinnya. Bagaimana Ibu? Ini memang nggak mudah ya, karena kalau dalam konteks saat ini yang saya lihat adalah situasi sangat berubah dan kondisi secara khusus kalau jemaat, kondisi ekonomi juga sangat berpengaruh dengan kehidupan warga jemaat kita yang variannya sangat beragam gitu ya, mulai dari masyarakat atau jemaat yang berpendapatan sangat minim gitu ya, dan seterusnya, dan itu tentu saja dibutuhkan kesediaan untuk memetakan, menurut saya, kesediaan untuk memetakan persoalan yang sesungguhnya. Persoalan apa yang sebenarnya sedang dihadapi, keberanian untuk belajar dan terus belajar, tetapi juga membuka diri terhadap kerjasama dengan orang-orang yang ada di sekitar, ya termasuk pemerintah, NGO, atau pihak-pihak terkait, itu diperlukan konteks kepemimpinan saat ini. Kita tidak bisa single fighter, kita tidak bisa bekerja sendiri, khususnya gereja gitu ya, tidak mungkin bekerja sendiri, tetapi lebih banyak membangun jejaring dengan pihak-pihak terkait dalam situasi yang seperti ini. Begitu Bung Charles. Baik, yang pertama tadi adalah empati dan yang kedua adalah berjejaring, tidak bisa mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Nah, tentunya bagi pemimpin perempuan, kemampuan untuk memimpin bukanlah suatu hal yang instan. Utamanya bagaimana pemimpin perempuan membangun kapasitasnya, terlebih lagi kapasitas intelektual, sosial, dan spiritual yang akan membentuk karakteristik kepemimpinan yang dimiliki. Nah, menurut Ibu apa saja yang harus dilakukan pemimpin perempuan untuk memperlengkapi dirinya agar mampu memiliki dan mengaktualisasikan peran strategisnya di masa krisis? Ya, makasih Bung Charles. Jadi memang begini, saya meyakini pemimpin itu adalah ada yang dibentuk, tetapi juga ada yang dilahirkan. Gitu ya. Nah, tetapi dua-duanya, baik pemimpin yang dilahirkan maupun pemimpin yang dibentuk, sama-sama harus bersedia untuk berproses, belajar, dan terus meningkatkan kapasitas. Jadi kita tidak bisa begitu saja bahwa oh ya kalau begitu saya memang dari kecilnya merasa atau kemudian melihat kapasitas saya sebagai seorang pemimpin dan kemudian stuck di situ. Tidak mau mengupgrade diri, tidak mau kemudian belajar. Ya, belajar bisa dari bangku pendidikan, tetapi juga belajar bisa dari pengalaman, belajar juga bisa dari banyak orang yang ada di sekitar. Jadi pengalaman yang menurut saya yang harus selalu kita kerjakan dalam proses memimpin adalah kesediaan belajar dari semua pihak, belajar dari semua ruang. Menurut saya ketika itu kita lakukan, tentu saja pertama-tama belajar dari Tuhan ya, belajar kalau dalam kekristenan kan belajar dari kitab suci kita. Ada banyak sekali sebenarnya model-model kepemimpinan perempuan di Alkitab yang mendorong, menginspirasi kita, khususnya para pemimpin perempuan, untuk kemudian dapat mengembangkan dirinya. Gitu ya, misalnya kepemimpinan Deborah ya, atau juga kepemimpinan Yael dalam narasi hakim-hakim itu, misalnya di Hakim-hakim pasal 4 ya ayat 1 sampai 24, yang sering kali terjadi adalah orang hanya fokus pada kepemimpinan Deborah di situ, padahal juga ada kepemimpinan Yael. Dan menurut saya ini menarik sekali untuk kemudian dilihat sebagai dua sudut pandang yang menolong kita untuk melihat bahwa pemimpin itu bukan hanya di ruang publik, tapi juga di ruang domestik. Gitu. Sehingga setiap orang yang baik dilahirkan menjadi pemimpin maupun dibentuk sebagai pemimpin, itu bisa mengeksplorasi kekuatan yang dititipkan Tuhan pada dirinya untuk kemudian menjadi seorang pemimpin dalam lingkungan di mana atau di ruang mana Tuhan sedang menempatkan dirinya. Jadi kesediaan untuk belajar, mendengar, pertama-tama tentu saja mendengar dan belajar dari Tuhan, ya dari firman, tetapi juga belajar dari konteks di mana dia dihadirkan, dari ruang-ruang mana dia ada. Jadi tidak cukup
puas gitu ya pada apa yang dia miliki. Oh, saya sudah menjabat di jabatan tertentu gitu, sehingga merasa bahwa ya inilah yang bisa saya berikan misalnya, atau inilah yang ada pada saya gitu ya, tapi tidak bersedia untuk mengembangkan diri dengan proses belajar bersama. Menurut saya kepemimpinan juga adalah proses belajar bersama. Seperti itu, Bung Charles. Ya, Riser and Podcast Listeners, Anda sudah mendengarkan hal yang menurut saya juga ini sangat penting untuk kembali ya menjadi sebuah reminder gitu, menjadi sebuah wake up call. Thank you Ibu sudah mengingatkan bahwa ternyata pemimpin untuk mau belajar itu bersama ternyata. Nah, Ibu Dr. Marji, dalam kekristenan salah satu nilai dasar dari model kepemimpinan yang sesuai dengan kepemimpinan Kristus adalah kepemimpinan yang berdampak permanen dengan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kepedulian. Nah, menurut Ibu, bagaimana sebenarnya model kepemimpinan yang memiliki nilai kebenaran, keadilan, dan kepedulian ini mampu menjadi jawaban? Ya, baik. Memang dibutuhkan integritas. Integritas seorang pemimpin itu diuji justru di saat-saat kritis seperti ini, gitu ya. Bagaimana dia menjawab atau kemudian mendampingi orang-orang yang dipimpinnya. Jadi integritas itu juga memastikan bahwa di situ ada konsistensi dalam bergerak, konsistensi dalam gagasan, konsistensi dalam mengerjakan sesuatu. Jadi tidak hari ini muncul, besok hilang, gitu ya, dan seterusnya. Dan kontinuitas, jadi konsistensi dan kontinuitas itu menjadi satu paket, gitu ya, terus dan terus gitu. Memang ada tantangan, memang mungkin belum kelihatan hasil, memang mungkin tidak persis sama gitu ya, pada semua orang itu bisa variannya sangat luas dan lebar, tetapi ketika orang berintegritas dan punya konsistensi dan kontinuitas yang terus dalam melaksanakan sesuatu dalam pelayanannya atau pekerjaannya, maka saya yakin dia akan berdampak dan berdampaknya permanen. Kalau tidak, mungkin kalau tidak konsisten, maka orang hanya melihat pada satu waktu tertentu begitu ya, terus kemudian pada sisi yang lain kemudian tidak melihat, dan karena itu dampaknya tidak akan permanen. Begitu Bung Charles menurut saya. Baik, integritas, tadi ada mentalitas. Nah, ini satu lagi yang paling menarik. Ibu, boleh dong, ini kan pemimpin tanpa kehidupan spiritualitas itu pasti tidak akan powerful. Sebelum ke pertanyaan terakhir, boleh Ibu? Ibu bisa kasih insight, inspirasi gitu, pandangan. Sebenarnya pemimpin yang spiritual tuh bagaimana sih mengaplikasikan dirinya menjadi solusi? Ya, betul. Jadi spiritualitas itu kan tidak sekadar sebuah proses perjumpaan atau perjumpaan di ruang-ruang ritual gitu ya. Spiritualitas juga adalah sebuah proses perjumpaan di ruang publik yang di dalamnya orang menjawab sesuai dengan kehidupan keberimanannya, menjawab ruang publik dari konteks kehidupan keberimanannya. Jadi spiritualitas itu dibentuk dengan sebuah pengalaman atau pengalaman-pengalaman yang mendorongnya untuk sampai pada sebuah keputusan spiritual di tengah-tengah hidup. Dibentuk dari kehidupan di ruang-ruang ritualnya, gitu ya, tapi juga dalam perjumpaannya dengan Tuhan tadi dan juga dengan sesama. Jadi spiritualitas bukan sekedar misalnya berdoa, bukan sekadar beribadah, gitu ya, tetapi pilihan kehidupan yang dilahirkan dari perjumpaan dengan Tuhan dan dengan sesama ciptaannya. Demikian Bung Charles. Sehingga memang spiritualitas yang kuat gitu ya, spiritualitas Kristiani yang seperti apa, tentu saja yang tadi yang berempati, yang berani, yang partisipatoris, yang visioner, ya, yang menjadi teladan, itu diperlukan dalam situasi yang ada saat ini. Wah, luar biasa Ibu. Dahsyat sekali Riser and Podcast Listeners. Ibu Dr. Marji, di KBC Rise Podcast, khususnya Women Leadership Series ini memang salah satu nilai-nilai yang dikedepankan adalah nilai-nilai kepemimpinan Kristiani, pemimpin perempuan, dan juga dari sisi nilai-nilai keindonesiaan begitu. Dan malam hari ini yang mendengarkan kita juga ada nih ya generasi-generasi muda,
Kita juga masih muda sih sebenarnya. Namun bagi para women leaders yang usia-usia milenial gitu ya, kalau saya sendiri melihat bahwa para women leaders di usia milenial atau yang sedang dalam proses membangun dan mempersiapkan diri mereka untuk memimpin lebih lagi gitu ya. Tentunya proses belajar itu tadi hikmat yang Ibu sampaikan beberapa hal penting tadi itu jujur ya menginspirasi. Tapi untuk para generasi muda milenial nih, women leaders milenial, dalam proses belajar mereka pasti membutuhkan hikmat tersendiri dan salah satu hal penting itu adalah bagaimana mereka bisa segera memulai sesuatu dengan cara dan pola yang tepat dalam kesegeraan dan punya affirmative action. Nah, menurut Ibu, dalam kondisi seperti sekarang nih, boleh dong Ibu sharing apa saja dan bagaimana tips-tips praktis yang bisa segera dapat diaplikasikan oleh para pemimpin perempuan dalam konteks pola kepemimpinan perempuan yang solutif dalam menyikapi krisis yang terjadi di dunia usaha, profesi, organisasi, hingga pelayanan gerejawi seperti sekarang. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bung. Kita nih ada di sebuah masyarakat yang multikultur ya, Indonesia. Karena itu keindonesiaan itu sudah ada di depan mata kita, bahkan kita ada di dalamnya begitu. Dan karena itu pemimpin Kristen sekalipun tidak bisa kemudian sekadar melihat bahwa kita ada di ruang-ruang private kekristenan kita, tetapi kita ada di tengah konteks masyarakat Indonesia yang sangat luas, sangat beragam gitu, dan karena itu dibutuhkan juga kesediaan untuk tadi ketika dia belajar, tetapi mulailah dengan belajar dari Tuhan gitu ya, hubungan dengan Tuhan, membaca kitab suci, berdoa, karena itu kekuatan gitu ya. Kadang kita bisa berpikir bahwa oke, kita sudah selesai dengan intelektualitas kita merasa bahwa kita punya kapasitas yang sangat kuat dan kita lupa seringkali justru ada Tuhan. Bahkan Tuhanlah yang sangat menentukan setiap langkah kita. Dan karena itu ketika hubungan kita dengan Tuhan clear, hubungan kita dengan Tuhan baik, maka kita memiliki hikmat dalam setiap langkah yang akan kita ambil. Ya, misalnya ketika kita memasuki ruang publik yang beragam tadi, kita juga perlu membaca konteks, kita membaca kultur yang ada, ya, kita membaca situasi yang ada, dan kemudian mengambil pilihan-pilihan yang tepat dari sana. Tentu saja dengan belajar tadi yang saya katakan dari berbagai disiplin ilmu, dari orang lain, gitu ya, juga tidak cepat mengambil langkah yang tentu saja membutuhkan kecepatan dalam konteks perubahan zaman yang saat ini ada, gitu ya. Tetapi berhikmatlah untuk lebih banyak mendengar dan kemudian baru mengambil langkah-langkah yang penting dalam kehidupan. Menurut saya dua hal itu kemudian menjadi sesuatu yang menguatkan kita menjadi pemimpin Kristen masa kini dan masa depan. Demikian Bung Charles. Oh ya Ibu, di profil Ibu kan unsur pimpinan juga di PGI, kemudian unsur pimpinan juga di DPP PIKI. Apa saja rencana Ibu dalam konteks kepemimpinan partisipatoris ini, kan organisasinya berbeda-beda nih di gereja, di PIKI, di PGI. Boleh dong Bu, gambaran dari Ibu sebenarnya participatory leadership yang Ibu sedang praktekkan di berbagai organisasi ini seperti apa? Oke, makasih. Ini pertanyaan yang sangat baik karena menurut saya seringkali gitu ya kita dalam memimpin cenderung menjadi single fighter gitu ya dalam kepemimpinan. Tetapi menurut saya yang harus kita kerjakan dan wajib gitu ya, dalam spirit kekristenan adalah kita sebenarnya tidak pernah bisa sendiri. Kalau narasi yang dipakai oleh Paulus misalnya dengan tubuh sebenarnya menggambarkan bahwa tidak ada tubuh yang bisa bergerak sendiri, bagian dari tubuh itu, tetapi membutuhkan bagian tubuh yang lain, gitu ya. Sehingga partisipatoris adalah kesediaan untuk melibatkan, tetapi juga terlibat dalam berbagai ruang dan bersama dengan banyak orang, gitu ya. Siapapun orang tersebut untuk kemudian mengembangkan. Jadi bisa dari dalam organisasi itu sendiri maupun dari luar, berjejaring, berkolaborasi dengan setiap orang. Dan orang-orang tersebut bisa sudah tersedia di sekitar kita, tetapi juga bisa dengan sengaja kita terus-menerus bergerak
untuk menemukan orang-orang untuk kita berpartisipasi dan orang tersebut berpartisipasi terhadap gerakan atau organisasi di mana kita ada di dalam. Kan ada PIKI, ada PGIW, ya, atau ada lembaga-lembaga yang lain. Menurut saya ini justru kekuatan dan kekayaan yang bisa kita sambungkan satu sama lain. Ya, untuk kita ada di sana, kita kemudian menyadari bahwa Tuhan menitipkan orang-orang tersebut bagi kita, dan kita juga dititipkan Tuhan bagi orang-orang lain untuk membangun kehidupan dan kemaslahatan hidup yang lebih baik di depan. Demikian Bung Charles. Baik, Ibu Pendeta Dr. Marji Ridehena Dewana. Terima kasih Ibu sudah memberikan insight dan inspirasi yang sangat luar biasa. Saya yakin ini pasti tidak hanya akan membuat para women leaders mendapatkan pengetahuan, tapi juga mendapatkan inspirasi, dan yang kita doakan supaya berdampak permanen buat mereka oleh pertolongan Tuhan. Ibu, terima kasih banyak sudah hadir, sudah berbagi. Ya, terima kasih banyak. Tuhan berkati ya. Shalom. Ya, Tuhan memberkati Ibu dan pelayanan Ibu supaya lebih powerful lagi. Hello Rise and Podcast listeners, terima kasih Anda telah menyimak Rise Podcast Special Edition yang dipersembahkan oleh Kingdom Business Community. Harapan kami setiap episode Rise Podcast dapat menginspirasi Anda untuk terus mengalami transformasi dalam melakukan bisnis dan profesi Anda untuk tujuan yang mulia, membangun bisnis melalui manusia dan membangun manusia melalui bisnis. Kami mengajak setiap Anda dan perusahaan Anda untuk bergabung bersama kami dalam komunitas Kingdom Business Community. Secara bersama, kita bisa bertumbuh, berkembang, dan sukses, serta dapat berkolaborasi dalam gerakan kepedulian kepada sesama untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk dapat bergabung, silahkan kunjungi website Kingdom Business Community di www.kbc.or.id. atau hubungi Sekretariat Nasional KBC di 0817 131 257. Sekali lagi, www.kbc.or.id. Rise Podcast Kingdom Business Community. We podcast with heart. Sampai jumpa.